Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman yang akan bergabung di Zoom online kami malam ini. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersatu dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan kalau anugerah-Mu, kasih setiamu terus boleh Engkau nyatakan buat kami dan kami terus boleh merasakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Saat malam hari ini Engkau kembali berikan kami semangat, kesempatan lagi untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kerinduan yang Kau berikan buat kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang lain. Biar Engkau sama Tuhan berikan kerinduan untuk sama-sama belajar firman-Mu saat malam hari ini. Mungkin mereka berhalangan Tuhan, tapi mereka mendengar rekaman YouTube juga Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Sehingga apa yang kami pelajari, kami ketahui itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami hingga berbuah-buah Tuhan Yesus, hingga kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Saat malam hari ini kami sungguh percaya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang sudah dibaca, dipelajari hamba-Mu, biarlah itu hikmat daripada-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau saja yang berkata-kata dari mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai pembelajaran kami malam ini dan kami berawaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar dalam 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 40. Saya akan bacakan. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Puji Tuhan, kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Kita masuk ke bagian akhir dari argumen panjang Rasul Paulus berkaitan dengan ibadah bersama, praktek ibadah bersama, dimulai dari pasal 11. Sekali lagi kita memasuki bagian akhir dari argumen panjang Rasul Paulus berkaitan dengan praktek kebiasaan dalam ibadah bersama yang sudah Paulus mulai dari pasal 11. Di total ada 3 pasal, diakhiri di pasal 14 ini. Pasal 15 meskipun ada hubungannya tetap dengan rohaninya jemaat Korintus, namun kita tidak lagi membahas ibadah bersama. Itu yang menjadi pembeda. Walaupun masih nyambung, nanti kita akan belajar di pasal 15 tentang tubuh kebangkitan. Itu masih nyambung dengan rohaninya jemaat Korintus. Namun udah nggak bahas lagi tentang ibadah bersama. Itu yang kita
dapati di bagian-bagian ini sebagai pendahuluan, puji Tuhan. Nah, di pendahuluan ini kita mau kembali diingatkan bahwa eh, ada hal unik sebelum kita sampai kepada kesimpulan. Tentu seperti pola yang sering kita dapati dalam sebuah karya tulis, setelah isi sampai kepada kesimpulan. Namun kita bahas malam hari ini, sebelum sampai kepada kesimpulan, kita akan melihat salah satu topik yang kontroversial tentang wanita yang disuruh berdiam. Itu di ayat 34 sampai 35. Penulis buku kita ini seorang profesor yang menekuni perjanjian baru, dan jadi dapat kita andalkan analisanya. Beliau memberi kata atau memberi tanda kurung siku di bagian B ini, di ayat 34-35. Mengapa? Karena beliau setelah meneliti begitu luar biasa sebagai seorang prof perjanjian baru, beliau menyimpulkan bahwa ayat 34-35 ini tidak otentik. Jadi kita bisa, kalau saya pribadi bayangkan Prof. PB. Saya sakit lambung saat saya lapor konsul ke seorang Prof. Gastro. Tentu ya saya bodoh banget kalau saya nggak percaya beliau. Demikian pula saat kita belajar dari penulis buku ini, seorang profnya bidangnya perjanjian baru, PB. Meskipun beliau seorang, kalau di Indonesia, seorang GSJA, namun beliau sekaligus prof di bidang New Testament, perjanjian baru. Jadi saat beliau bilang 34-35 itu tidak otentik, ya mau nggak mau kita sedikit, bukan sedikit, yang percaya gitu ya. Meskipun nanti kita lihat bagaimana beliau pun mengakomodir kemungkinan bahwa ini otentik. Sebelum lebih lanjut, dengan kita mengakhiri pasal 14, kita pun menutup tahun 23 ini dengan pertemuan malam hari ini. Minggu depan tanggal 26 kita libur, kemudian tanggal 2 kita libur, kemungkinan tanggal 9 baru kita mulai lagi pembelajaran kita masuk ke 1 Korintus 15. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, saat kita belajar dari seorang prof, tentu ada hal-hal yang saya pribadi anggap rumit, dan saya yakini juga eh, nggak terlalu bermanfaat bagi kita yang kelasnya mungkin bagi kita para pembelajar ini, bagi kita ini yang sedang belajar ini, kita mungkin tarafnya masih SMA gitu, mentok-mentok S1. Saat kita belajar dari prof, tentu yang belajar S2, S3 lebih tepatnya ya. Karena itu saya coba dengan pelan-pelan men-scroll, namun saya tidak membahas. Saya coba pelan-pelan bagi teman-teman yang akan punya kerinduan untuk menyelidiki lebih lanjut, bisa diperhatikan di sini. Saya scroll pelan-pelan. Ini argumen beliau untuk menyatakan bahwa ayat 34-35 tidak otentik. Apa maksud tidak otentik? Artinya, ketika Paulus pertama kali nulis 1 Korintus ini, ayat 34-35 nggak ada di situ. Itu yang diyakini oleh Prof. Gordon V, penulis buku ini. Ya, kita sampai kepada kesimpulan.
dari argumen panjang Prof. Gordon V untuk menjelaskan bahwa 34-35 nggak otentik. Ditambahkan alias ditambahkan oleh bapak-bapak gereja mungkin di abad 1, abad 2, tetapi saat Paulus tulis surat otentiknya kepada jemaat Korintus, Prof. Gordon V meyakini 34-35 dari 1 Korintus 14 itu nggak ada. Nah, namun demikian, karena semua temuan-temuan manuskrip, ternyata ayat 34-35 itu ada di situ. Salah satu bukti, kalau kita search di Google, 1 Korintus, terserah mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di Google 1 Korintus 14, 34, 35, sejauh yang saya perhatikan, nggak ada isu asli atau enggak ayat-ayat ini. Otentik atau enggak ayat-ayat ini. Saya kita search Google, yang dibahas adalah tentang feminisme tentu. Kemudian tentang perbedaan antara komplement dan egalitarian. Itu yang banyak muncul di situ. Termasuk nanti kita akan lihat salah satu artikel yang membahas 2 ayat ini. Jadi malam hari ini mapnya adalah kita bahas 2 ayat ini, cukup panjang, kemudian kita masuk diskusi, dan setelah diskusi kita akan menutup dengan ayat 36 sampai 40 itu bisa dibilang singkat banget. Pengulangan-pengulangan dari yang Paulus sudah bahas, khususnya di pasal 12 sampai 14. Sekali lagi, meskipun Prof. Gordon V lebih yakin bahwa 2 ayat ini nggak otentik, namun karena seluruh manuskrip, jadi temuan-temuan, perkamen-perkamen yang ada di gua, tersembunyi mungkin di bawah tanah, semua manuskrip yang mencatat 1 Korintus dikumpulkan oleh para ahli. Semua manuskrip tersebut mungkin ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Saya nanti teman-teman bisa lihat lagi di Google berapa manuskrip yang mencatat 1 Korintus. Saat semua dikumpulkan, semua manuskrip mencatat ayat 34-35. Jadi nggak ada manuskrip tanpa 2 ayat ini. Itulah yang membuat sang Prof kemudian mengakomodir kemungkinan bahwa 2 ayat ini otentik. Memang Paulus tulis sejak awal. Bukan ditambahkan oleh bapak-bapak gereja. Itu poin yang menjadi pendahuluan bagi kita sebelum kita masuk ke ayat demi ayat. Ada satu lagi. Inilah Paulus, sang Prof mencatat 3 kemungkinan tafsiran yang meyakini bahwa 2 ayat ini otentik. Ada 3 macam opsi tafsiran untuk membuat ayat ini tidak asing bagi konsep berpikir Rasul Paulus. Karena tadi, bagi sang Prof. Gordon V, 2 ayat ini asing dalam konsep berpikir di pasal 14 ini. Nggak nyambung. Saat Rasul Paulus bicara tentang bahasa roh, nubuat, kok tiba-tiba ke wanita? Itu lompatnya jauh banget bagi sang Prof. Nggak nyambung banget. Karena itu dia cukup amat yakin ini nggak otentik. Nggak nyambung. Kok tiba-tiba bisa ayat 34-35?
itu nggak ada alurnya, nggak sesuai rel gitu, tiba-tiba ditambahin gitu. Tetapi ada yang coba, karena tadi semua manuskrip mencatat dua ayat ini, ada yang coba bagaimana menyambung rangkaian berpikir Rasul Paulus di pasal 14 ini dengan dua ayat ini. Kan ada rangkaian rangkaian gerbong Rasul Paulus nih. Ini udah jelas rangkaian satu rel. Kalau ayat 34, 35, supaya bisa masuk ke rangkaian ini, itulah rantainya itu yang coba ditafsirkan dengan tiga kemungkinan ini. Kita hanya melihat satu tafsiran, mencoba mengakomodir otentisitas dari 34, 35. Tafsiran ini juga yang banyak dipakai oleh para penafsir, tafsiran paling populer. Apa penafsirannya? Wanita disuruh diam itu berkaitan dengan perkataan yang mengganggu. Mengganggu. Nah, sebelum masuk ke mengganggu, kita lihat dulu ke belakang tentang bahasa roh yang berlebihan, tentang bagaimana jemaat Korintus berlomba berbahasa roh. Itu menimbulkan dua poin, dua efek, dua dampak. Pertama, kekacauan. Kedua, kesan gila. Kita sudah bahas tentu ya di minggu-minggu sebelumnya. Ada dua kesan, kacau, gila. Nah, dalam konteks ini, ibadah bersama yang karena bahasa roh menjadi kacau, ibadah bersama yang karena perlombaan bahasa roh menjadi seperti pertemuan orang-orang gila. Dua latar belakang ini kita pakai untuk menjelaskan perkataan mengganggu. Puji Tuhan. Kiranya bisa kita mengerti sama-sama bagian ini. Ayat 34. Wanita bicara dalam ibadah bersama itu gak sopan. Itu menurut ayat 35. Nah, pertanyaannya tentunya adalah perkataan seperti apa yang gak sopan, yang mengganggu itu perkataan seperti apa? Itu perlu dipertegas, perlu diberikan definisi batasan yang tegas. Mengapa? Karena kita bandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, karena Paulus dengan jelas di ayat ini memberi indikasi bahwa selama perempuan wanita bertudung dalam ibadah bersama, dia boleh bernubuat, dia boleh berdoa. Sedangkan di ayat 34 disuruh diam aja. Kan kayak kontras itu. Karena itulah perlu ditegaskan, memperoleh kejelasan tentang disuruh diam tuh kenapa sih? Itu yang menjadi pembahasan kita di bagian ini. Puji Tuhan. Dari yang saya dapat ada dua poin, di mana perempuan harus diam dalam ibadah bersama. Pertama adalah
jika perkataan si perempuan memberi kesan merendahkan suaminya. Kita lihat itu berhubungan erat dengan ayat 35. Nampak dalam perkataan si wanita, si pria, atau bukan si pria, si suaminya itu di bawah dia. Itu mengganggu, itu enggak sopan. Itu di luar kewajaran. Kita kenal dengan istilah common sense. Kedua, mengganggu yang saya dapat adalah karena saat itu wanita belum memperoleh akses pendidikan seperti sekarang, maka kemungkinan besar kata mengganggu itu menyangkut pada pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dijawab suaminya di rumah. Dan demikian kita bisa simpulkan, saat seorang wanita berkata-kata tapi tidak menimbulkan kesan merendahkan suaminya, maka ia nggak boleh dibungkam. Ia nggak boleh disuruh diam. Kedua, jika perkataan si wanita itu jelas dan membangun, bukan berisi sesuatu yang ambigu, sesuatu yang perlu lagi didiskusikan di rumah dengan suaminya, saat perkataan si perempuan di ibadah bersama jelas dan membangun, ia nggak boleh dibungkam. Ia nggak boleh disuruh dia. Itu yang menjadi pembelajaran kita. Kiranya bisa lebih lagi memberkati kita, memperluas wawasan kita. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat di ayat 34 ini, seperti yang di bagian akhir ayat 34, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Ya, masalahnya adalah hukum Taurat nggak mencatat ya, hukum Taurat nggak mencatat hal ini. Tidak ada hukum Taurat dalam catatan Perjanjian Lama yang mengatur tentang penundukan diri wanita atau istri kepada suaminya. Karena itu, menurut tafsiran buku kita ini, hukum Taurat dalam terjemahan kita itu menunjuk pada hukum atau aturan yang saat itu menjadi baku dalam agama Yudaisme, yang merupakan turunan dari Kejadian 3 ayat 16. Kita lihat ayat yang sudah tidak asing lagi. Tapi kita akan coba lihat di situ. Di mana kepada perempuan itu susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Ini diyakini hukum
yang terus ditafsirkan sampai kepada masa Paulus hidup. Itu menjadi hukum yang mengikat dalam komunitas Yahudi di mana Paulus dibesarkan. Itu tafsiran yang kita dapati. Untuk menjelaskan seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Sebelum diskusi, saya ingin sama-sama kita lihat artikel singkat dari Yakub Trihandoko. Alasan Paulus melarang wanita berbicara tadi, mengganggu tadi ya. Pertama, itu merupakan tradisi gereja-gereja. Itu kita dapati di ayat 34a. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Jadi, tradisi atau kebiasaan umum di semua gereja-gereja kita batasi saja. Yang didirikan oleh Rasul Paulus, semua gereja-gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus mengatur untuk wanita itu sedemikian. Yang sudah kita sama-sama tafsirkan, pelajari, puji Tuhan. Itu pertama, dasarnya. Teman-teman bisa lihat di sini sumbernya rek.or.id. Alasan kedua berhubungan dengan firman Tuhan tadi. Yang sudah saya bahas tadi tentang hukum Taurat. Ketiga adalah bicara tentang norma. Alasan terakhir adalah norma masyarakat ayat 35. Tidak sopan. Saya pun sudah singgung tadi. Teman bisa lihat lagi eksposisi 1 Korintus 14, 34, 35 di rek.or.id ditulis oleh pendeta Yakub Tri Handoko. Puji Tuhan. Kita diskusi dulu. Puji Tuhan. Ada Bu juga nih. Mungkin kita sebagai wanita-wanita tangguh nih, ada yang mau ditanyakan atau menambahkan boleh sebagai wanita-wanita nih kita. Dari Niar, Agnes, Bro mungkin. Apa kita nyimak dulu nanti ya, belakangan kita sebagai wanita-wanita ya. Kita bahas terakhir ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kalau belum bisa disimpan nanti. Kita masuk kepada kesimpulan. Puji Tuhan. Kesimpulan tentu merupakan rekapan dari pembelajaran kita pasal 14 sampai pasal 12 sampai 14. Di mana saat jemaat Korintus berkeyakinan bahwa kedewasaan rohani diukur dari kemampuan seseorang berbahasa malaikat, Paulus menjelaskan bahwa sesungguhnya kedewasaan rohani itu meliputi pertama kesadaran diri, nggak berarti tanpa peran sesama. Kesadaran diri bahwa karunia yang kita miliki menjadi nol besar jika tidak disertai dengan kasih yang saling melengkapi. Sadar diri itulah dewasaan rohani.
Kedua, bagaimana Paulus tegaskan kedewasaan rohani itu diwujudkan dengan fokus pada bagaimana hidup ini memberkati sesama. Khususnya memberkati sesama saudara seiman dalam ibadah bersama. Itulah tanda kedewasaan rohani. Bukan hebatnya kita berbahasa roh, alias berbahasa malaikat, seperti yang dimengerti oleh jemaat Korintus. 36, Paulus dengan gaya sarkasme menegur sok tahu, sok rohaninya jemaat Korintus. Kita lihat dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Kalau di antara kalian ada yang tidak senang dengan ajaran-ajaran saya tadi, ingatlah bahwa bukan kalian yang pertama menerima ajaran dari Allah, dan bukan kalian saja yang menjadi pengikut Kristus. Hendaklah kalian mengikuti kebiasaan jemaat Kristus di tempat-tempat lain juga. Dengan sok paling tahu, dengan sok paling bijak, jangan sok paling rohani, tapi memang kenyataannya jemaat Korintus itu benar-benar sok paling bijak. Ayat 37. Mereka merasa paling berpengetahuan dan mereka merasa paling rohani. Saking rohaninya mereka, bagi mereka peran rasul itu udah nggak terlalu penting. Kalau kita dapati pola ini berulang kan, kalau zaman sekarang kita dapati pola seperti ini, semangat seperti ini di dalam gereja-gereja yang ngeroh. Bagi mereka nggak penting tuh belajar sejarah Alkitab, belajar dari konsili-konsili, belajar dari para bapak-bapak gereja abad mula-mula. Nggak penting bagi mereka, kurang penting banget. Yang penting adalah Roh Kudus berkata, Roh Kudus beri mimpi tadi malam, Roh Kudus hadir di pojokan sana, bicara kepada saya, bicara untuk Anda. Itu yang penting. Mirip dengan jemaat Korintus, saking rohaninya, Paulus nggak dianggap. Maka Paulus bilang dengan sarkasme, emang firman Allah mulai dari kalian. Dia 36. Atau firman Tuhan tuh hanya datang kepada kalian. Sotoy, sok rohani. Karena itu di ayat 37, jika seorang menganggap dirinya nabi atau dapat karunia rohani, dia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Karena kalau kita nggak mau main dengan ngeroh-ngeroh itu, serem kita. Semua dilabrak
Ayat-ayat Alkitab nggak dianggap. Apa itu hermeneutik, ilmu tafsir? Apa itu eksegesis? Menafsirkan berdasarkan konteks. Ada ayat, Roh Kudus bilang apa? Ini pasti paling benar. Tuhan Yesus tolong kita semua. Satu lagi hubungan dengan poin ini adalah bagaimana tafsiran hanya berkiblat pada satu orang pendeta. Itu pun bahayanya luar biasa. Bersyukur kita hidup di zaman internet ini. Puji Tuhan. Kita punya e-book. Meskipun dalam bahasa Inggris, tapi kita punya e-book yang jangkauannya internasional. Udah. Kita bisa baca, download, dan baca gratis lagi di PDF Drive. Gratis itu. Sehingga kita nggak harus tunduk pada satu tafsiran seorang pendeta. Nggak, kita nggak mau. Kita mau perluas wawasan kita. Karena bukan hanya pada satu orang Allah bicara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukan hanya pada pendeta A, meskipun dia jemaatnya ribuan. Meskipun dia sering menyembuhkan orang. Bukan hanya kepada dia kita bicara. Karena itu kita nggak mau terima mentah-mentah segala sesuatu yang ia ajarkan, ia tafsirkan. Kita harus compare. Dokter aja kita masih cari-cari second opinion. Pendeta, tengah cari second opinionnya, kacau kita. Habis-habisan kita dikerjain pengajaran sesat. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita semua. Tuhan bicara lewat banyak orang. Kita punya penafsir terpercaya. Yang bukan hanya mereka ngeroh. Mereka bukan hanya mengandalkan Roh Kudus, tapi juga mereka andalkan akal budi yang Tuhan beri. Mereka gunakan akal budi mereka dalam pimpinan Roh Kudus untuk selidiki ayat Alkitab berdasarkan konteks. Itu kan eksegesis kan? Itu ilmu hermeneutik. Belajar juga dari buku-buku yang ada di abad mula-mula dari Agustinus, dari Martin Luther, dari Calvin, John Wesley, terus kepada mereka pun Allah bicara, bukan hanya kepada pendeta kekinian yang sudah paling hebat. Tidak, puji Tuhan. Di bagian-bagian akhir saat malam hari ini 38, kita mau melihat ayat 38 ini dibandingkan dengan bahasa Inggris versi Message. Saya coba terjemahkan secara bebas. Jika ada seorang di antara kalian berpikir Allah berbicara kepadamu dan menyuruh kamu melakukan sesuatu, maka kamu perlu juga memperhatikan apa yang aku tulis. Ini cara mainnya Tuhan, Sang Majikan. Kalau kalian nggak mau ikuti cara mainnya Sang Majikan, sorry banget. Serohani apapun kalian, Tuhan Yesus nggak akan pakai kalian. God can use you. Sorry.
Sehebat apapun kalian bernubuat, mengadakan mujizat, kalian nggak termasuk dalam antek-antek Kristus memajukan, mengembangkan kerajaan. Sorry banget. Kalau kalian merasa tafsiran kalian paling hebat sendiri, paling benar sendiri, paling bijak sendiri, paling rohani sendiri, tafsiran Bapak Gereja abad mula-mula, kalian nggak anggap, sorry banget. Sehebat apapun kalian, sebesar apapun gereja kalian, sebanyak apapun gereja jemaat kalian, sorry banget. Allah nggak bisa pakai kalian mengembangkan kerajaan. Ayat ini dihubungkan dengan 1 Korintus 8 ayat 2 sampai 3. Jika seseorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, lebih bijak, lebih berpengetahuan dari orang lain, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi kita mau membandingkan tafsiran 38 ayat 38 berdasarkan LAI, tetapi jika ia tidak mengindahkannya, mengindahkan aturan Paulus yang Paulus beri, janganlah kamu mengindahkan dia. Namun dalam bahasa Inggris, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, termasuk message yang kita sudah lihat tadi, bukan dikenal oleh sesama, diindahkan oleh sesama. Tetapi orang-orang seperti ini tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak dikenal oleh Tuhan, oleh Allah. Kiranya menjadi peringatan yang bagaikan alarm yang menyala dengan keras, dengan lampu merah yang kedap-kedip bagi kita semua yang terima pembelajaran malam hari ini. Kita benar-benar banyak-banyak belajar dan belajar di dalam ketergantungan pada Allah Roh Kudus, di dalam pembelajaran dari beberapa sumber, termasuk yang terakhir saya gunakan khotbah di Persekutuan Doa Injil sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pasal 12 sampai 14. Puji Tuhan. Saat kasih menjadi tujuan hidup, kesukaan melayani sesama terus bertumbuh. Ini menguduskan keinginan kita terhadap manifestasi ajaib Roh Kudus. Ayat 39 kan berkata 39. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Tetapi jangan dilarang juga orang-orang yang berkata bahasa roh. Keinginan kita terhadap manifestasi roh itu terus dikuduskan saat kasih menjadi tujuan hidup kita. Itu terus bahasa kerennya adalah dikalibrasi. Keinginan kita itu yang utama nubuat. Karena nubuat itu membangun. Membuat itu mencirikan keteraturan. Tetapi tentu bahasa roh yang bisa benar-benar terkontrol itu nggak boleh dilarang. Kecuali tadi bahasa roh yang dijadikan lomba,
bahasa roh yang dianggap sebagai tolak ukur kedewasaan rohani. Itu enggak banget itu. Tetapi bahasa roh yang terkontrol, meskipun mungkin kita dalam ibadah bersama, tapi bisa dalam berbisik, saat pemimpin memberi kesempatan untuk kita bicara langsung kepada Tuhan, dengan berbisik, itu jangan dilarang. Tetapi tetap keinginan utama kita adalah karunia yang membangun sesama demi kemuliaan Kristus. Ayatnya, kasih seharusnya menjadi tujuan hidupmu. Dan kamu harus menginginkan karunia-karunia yang datang dari roh, terutama karunia untuk bernubuat. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Itu kata ayat 39. Di antara semua perbuatan ajaib roh, nubuat akan menjadi puncak keinginan kita. Akan terus meluap-luap. Tuhan Yesus tolong kita. Tentu ini perlu dijaga luapan keinginan kita terhadap perbuatan ajaib roh dalam doa-doa pribadi. Mau nggak mau. Karena kita hidup di masa nubuat dan bahasa roh itu memang minim dalam ibadah bersama. Mau nggak mau kita harus jaga di saat-saat teduh pribadi. Sedapat mungkin kita berbahasa roh. Tuhan Yesus tolong kita semua. Minta. Itu jadi keinginan banget. Sedapat mungkin kita bernubuat. Itu jadi keinginan banget kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi orang yang bernubuat serta memberitakan firman Allah menolong orang lain untuk tumbuh dalam Tuhan. Karena memberi dorongan dan penghiburan kepada mereka. Impian kita adalah Tuhan pakai hidup kita membuat orang lain tumbuh. Itu impian hasrat. Yang semakin hari makin meluap-luap di hati pikiran kita. Dan itu mau nggak mau dijaga terus lewat saat-saat teduh pribadi. Nggak bisa enggak. Kita jarang saat teduh, mendem langsung. Tuhan Yesus tolong kita semua. Nubuat pun dihubungkan dengan ayat 40, itu mencirikan ibadah yang berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi saat ada simpatisan masuk, ibadah kita tetap dalam common sense, kewajaran. Sebaliknya, saat ada simpatisan masuk, ibadah kita lomba-lomba bahasa roh, orang segera menyimpulkan, ini orang-orang Kristen udah nggak ikut common sense, udah nggak wajar mereka. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita hidup di zaman memang di satu sisi ada yang monoton ibadahnya, di satu sisi ada yang lebay. Dalam pimpinan Roh Kudus, lewat pembelajaran terus-menerus dari sumber-sumber yang terpercaya, Tuhan Yesus tolong kita semua. Tetap ada hasrat besar untuk bisa bernubuat, menyembuhkan orang, berbahasa roh, berkata-kata iman, membedakan roh, terus ada impian hasrat yang besar. Tapi itu semua terkontrol
oleh firman yang kita dalami terus. Hidup yang luar biasa. Tuhan pakai kita semua, membuat sesama bertumbuh, semakin cinta Tuhan. Sehingga sungguh menjadi impian kita, orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya rajin ke gereja, tapi sungguh-sungguh jadi saksi di keluarga, jadi saksi di tempat pekerjaan, jadi saksi dimanapun mereka berada. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita pada malam hari ini memberkati kita semua. Akan Ibu Rini pimpin diskusi. Puji Tuhan. Teman-teman, mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang bertanya, boleh. Lagi waktunya masih lama dan hari ini di tahun ini kita pertemuan terakhir. Nanti kita akan mulai lagi 1 tahun lagi, Januari 2024. Ayo dimulai dari siapa? Boleh, jangan berebutan. Oh, boleh. Kasih pesan dan pesan juga boleh. Mau nanya dulu, Kak. Boleh ya. Tadi itu yang 1 Korintus 14 ayat 37 sampai 38 itu aku kurang paham gitu, Kak. Yang 38, tetapi kalau ada orang yang tidak menerima ini, janganlah memperhatikan dia. Maksudnya itu yang tidak menerima tulisan yang diperintahkan Tuhan atau firman Tuhan seperti itu. Walaupun dia memiliki roh Allah, tetapi atau tulisan dari orang-orang terdahulu. Oke. Iya nih, nanti dibantu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab, boleh baik dari Agnes atau Bu Rora. Kalau belum ada, nanti Bung Semi yang Ya, jadi sesuai dengan ayat 36 ini, tidak mengindahkannya itu berarti tidak mengindahkan ajaran-ajaran Paulus. Ajaran-ajaran Paulus secara khusus berarti ya, yang tentu kita tahu dari ilham Roh Kudus. Tapi kita batasi di ayat pasal 12 sampai 14. Orang yang menolak aturan yang Roh Kudus beri lewat Paulus di pasal 12-14, maka kalau terjemahan Indonesia itu janganlah kamu mengindahkan dia. Tetapi kalau di terjemahan Inggris lebih pahit lagi. Tetapi jika ia tidak mengindahkan aturan-aturan atau ajaran-ajaran Paulus yang ditulis di pasal 12-14, bukan janganlah berarti, Allah tidak mengindahkan dia. Allah tidak mengenal dia. Itu yang bisa saya beri mungkin ya. Mau tambahkan? Cukup, makasih banyak, Bung. Oke. Mungkin Agnes atau Bu Rora. Nggak ada Karin, cuma mau bilang makasih banyak ya Bung Sam untuk
sepanjang tahun 2023. Aku paling diberkati di Bible study yang kemarin-kemarin ya tentang pengendalian diri, terutama dalam menggunakan karunia-karunia rohani. Nggak pernah terbayang bisa dikupas seperti itu, dan aku sangat diberkati. Terima kasih banyak ya Bung Sam. Sampai ketemu lagi di 2024. Makasih Agnes, kayaknya lagi flu, cepat sembuh ya Nas. Kalau Bu Rora, Bu, nggak ada. Nggak ada, Nin. Sama lah kita, Bu. Thank you ya. Banyak Oke, berkat, Bu. Iya. terima kasih. Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran kita malam ini, pembelajaran kita tahun ini. Terima kasih semua teman-teman yang terus mendukung Bible Study ini, biar kita semua sama-sama diberkati, sama-sama mempunyai kerinduan yang sama untuk terus belajar firman Tuhan, terus mempunyai semangat yang baru untuk kita terus bisa jadi berkat dan berdampak buat orang lain. Puji Tuhan. Nanti saya minta Kak Aurora yang tutup dalam doa. Ya. Mari kita dengar ya. Ya, sip. Iya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kalau kami masih boleh lagi belajar dari sebagian daripada firman Tuhan. Ada hal-hal yang dalam waktu yang lama kami tidak mengerti makna ayat ini ya Tuhan Yesus. Tapi lewat hamba-Mu Engkau membukakan, menyingkapkan ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh lagi belajar mengerti apa makna di balik semua ayat-ayat ini ya Tuhan Yesus. Dan mendorong kami lagi untuk tetap rendah hati dan harus semakin rendah hati Tuhan. Dan mengejar karunia yang sesungguhnya yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak Tuhan yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan juga menolong kami untuk kami tidak bersikap skeptis terhadap orang-orang yang mungkin kami rasa tidak sependapat, tidak sepandangan dengan kami Tuhan Yesus, terlebih dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan Yesus, semakin kami belajar untuk rendah hati, semakin kami membuka diri Tuhan terhadap pimpinan Roh-Mu, semakin Tuhan nyatakan apa yang menjadi keinginan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Belajar mengejar Tuhan apa yang menjadi sesungguhnya Tuhan sudah siapkan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, terlebih sepanjang tahun ini kami sudah banyak belajar Tuhan Yesus. Kadang-kala kami juga tidak hadir, kadang absen Tuhan Yesus. Tapi di atas segalanya Tuhan kami boleh banyak belajar lewat acara Bible Study-nya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Bung Semi Tuhan. Singkapkan lagi rahasia-rahasia firman Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan dengan segala kerendahan hati, dengan segala sukacita hamba-Mu boleh melayani kami, sekalipun kami banyak kali terbatas Tuhan Yesus di dalam hadir di dalam acara Bible Study-nya Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat ini yang sudah mendukung Tuhan, memberikan mereka kesetiaan Tuhan Yesus, semangat Tuhan, bukan karena jumlah yang terlihat Tuhan, tapi karena rindu jiwa-jiwa yang ada diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berkati juga Niar, berkati Ahnas Tuhan, pulihkan kesehatannya, anak-anak Tuhan yang tidak hadir di acara Zoom ini Tuhan Yesus, Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan, walaupun dunia makin sulit, tapi kami tetap merindu untuk belajar akan firman Tuhan. Karena disitulah kami boleh dikuatkan, di situ kami Tuhan boleh diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, tutup ibadah ini. Haleluya. Amin.